I can feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me build me up on the things I lack. It's you and only you. Selamat pagi sobat perhubungan yang budiman, yang masih setia dengan video-video kami dari akun YouTube Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Kali ini kita akan membahas beberapa hal terkait izin penyelenggaraan angkutan umum di video part 3. Nah, kalau yang di part 1 kemarin kita bicara tentang latar belakang dan dasar hukum dari izin penyelenggaraan angkutan umum. Yang part 2-nya kita belajar tentang bentuk-bentuk perusahaan, mulai ada koperasi, ada PT, ada firma, ada perseorangan, ada CV, kelebihan dan kekurangannya, dan mana yang cocok dengan perusahaan angkutan umum. Nah, kali ini di video part 3 ini kita simak saja apa yang akan disampaikan di dalam video ini. Baiklah, pada video part 3 kali ini kita akan bersama-sama menyimak terkait alur prosesnya, ya, dari mana ke mana terus apa. Nah, nanti kita simak dari mulai dari mana pengurusan izin penyelenggaraan angkutan. Kemudian yang kelima, persyaratan administrasinya apa saja, mulai dari legalitas perusahaan dan seterusnya. Kemudian selain persyaratan administrasi, kita juga akan membahas atau menyimak terkait persyaratan teknis. Teknis mulai teknis dari perusahaan, awak kendaraan itu sendiri dan sebagainya. Kemudian besaran biaya retribusi yang harus Bapak Ibu bayarkan ke rekening kas daerah, dan kemudian format-format surat permohonan dan pernyataan dan format-format lainnya, serta beberapa regulasi-regulasi yang mendasari izin penyelenggaraan ini, sehingga bisa menjadi referensi Bapak Ibu sekalian sobat perhubungan yang budiman di dalam memahami kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang menjadi kewajiban dan hak Bapak Ibu sekalian selaku pemilik dari perusahaan angkutan umum. Namun sebelum kita masuk di dalam penjelasan mengenai alur perizinan dan seterusnya, jadi sobat perhubungan yang budiman, penerapan bentuk badan hukum usaha angkutan umum ini dimulai dari disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan. Nah, di 2018 untuk di wilayah Provinsi NTT diberikan tenggang waktu pelaksanaannya, ya. Karena Provinsi NTT ini merupakan satu-satunya provinsi di seluruh Indonesia yang belum menerapkan peraturan ini atau kebijakan ini. Dan di tahun 2018 juga disahkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2018 tentang pengelolaan angkutan orang lintas kabupaten kota, yang di dalam Perda tersebut berisi tentang kewajiban perusahaan angkutan umum untuk berbentuk badan hukum.
Kemudian di tahun 2014 oleh DPRD Provinsi NTT diberikan tenggang waktu kedua sampai dengan 1 Januari 2020. Dan di 2020 dilakukan penerapan, ya, sosialisasi dan penerapan sesuai dengan atau melalui petunjuk pelaksanaannya di dalam Pergub nomor 98 tahun 2019. Dan di 2020 itu telah terdaftar 33 perusahaan angkutan umum yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan kecuali di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Kemudian di tahun 2021 ini kita lakukan pemantapan, yaitu pemantapan penerapan izin penyelenggaraan angkutan umum di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Lalu kelanjutannya bagaimana ya? Nah, sobat perhubungan, berikut ini proses pengurusannya, mulai dari sobat ke notaris untuk mengurus badan hukum sampai ke kantor UPTD pengelola prasarana teknis perhubungan lingkup Dinas Perhubungan Provinsi NTT sesuai dengan domisili sobat sekalian untuk mengurus kartu pengawasan. Simak terus ya, jangan kemana-mana. Ya, jadi proses perizinan izin penyelenggaraan angkutan umum ini mengikuti ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang proses perizinan berusaha berbasis resiko. Di dalam PP 5 tersebut untuk usaha transportasi dikategorikan memiliki resiko menengah tinggi. Jadi sehingga di dalam perizinan ini hanya membutuhkan nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Oleh karena itu, alur pertama yang harus sobat lakukan adalah pertama kali sobat memilih, menentukan bentuk badan hukum apa yang sobat pilih untuk berusaha angkutan umum. Jadi setelah ditentukan apa itu bergabung di BUMN, BUMD atau membentuk PT atau koperasi sendiri. Nah, setelah itu sobat perhubungan mendatangi notaris. Nah, di notaris ini sobat mengurus akte pendirian badan usaha dan nanti akan memperoleh dua dokumen, yakni akte pendirian dan pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi Sismin Bakum yang dikelola oleh notaris. Setelah memperoleh akte dan pengesahan, sobat lanjut untuk mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP di kantor pelayanan pajak Pratama sesuai dengan domisili sobat. Nah, setelah itu pengurusan nomor induk berusaha dan sertifikat standar itu sobat bisa lakukan di rumah melalui akses internet website ya yang disediakan oleh pemerintah di alamat oss.go.id. Nah, jika sobat mengalami kendala, bisa menghubungi kantor UPTD setempat atau Dinas Perhubungan Provinsi NTT atau kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi maupun kabupaten kota sesuai dengan domisili sobat. Nah, di situ akan didaftarkan perusahaan sobat dan akan memperoleh nomor induk berusaha atau NIB dan harus memenuhi kewajiban di dalam sertifikat standar. Ya, sertifikat standar ini nanti
akan diproses oleh instansi teknis dalam hal memverifikasi apakah dokumen-dokumen yang sobat upload di dalam website tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Ya, setelah sobat dari notaris, kantor pajak, dan aplikasi oss.go.id, sobat segera mengajukan permohonan izin penyelenggaraan angkutan umum menggunakan format-format yang nanti kami sediakan, yang kami sajikan di bagian akhir video ini. Bisa di-download di situ dan diisi datanya, dan dibuat rangkap 2, ditujukan kepada Gubernur NTT, Ceki, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT. Nah, pengajuannya ke situ, alamat tujuan dari surat permohonan izin penyelenggaraan angkutan umum. Nah, nanti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT akan bersurat atau meneruskan surat sobat tersebut ke kami, ke Dinas Perhubungan Provinsi NTT, untuk memberikan rekomendasi teknis. Nah, di Dinas Perhubungan Provinsi NTT nanti akan dikirim tim penilai teknis untuk melakukan penilaian teknis pemenuhan standar pelayanan minimal, dokumen keselamatan, manajemen keselamatan angkutan, perusahaan angkutan umum, dan pemenuhan bengkel dan luasan dari atau pemenuhan standar dari pool atau tempat penyimpanan kendaraan. Nah, terkait dengan penilaian teknis tersebut, sobat bisa melihat video yang sebelumnya kami upload terkait dengan penilaian teknis untuk pemenuhan standar izin penyelenggaraan angkutan umum, dan bisa dilihat di ujung kanan atas video ini. Nah, untuk versi offline-nya seperti itu. Sedangkan untuk versi online-nya, sobat tidak perlu ke kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTT, cukup mengupload kebutuhan data di aplikasi oss.go.id. Jadi setelah nomor induk berusaha itu terbit, sobat masuk ke sertifikat standar. Jadi di dalam sertifikat standar itu akan membutuhkan beberapa dokumen-dokumen yang harus sobat upload ke aplikasi tersebut. Nah, itu versi online-nya. Nah, kalau ke Disub tadi itu versi offline-nya, sedangkan versi online-nya sobat tinggal upload ke situ. Nanti kami di Dinas Perhubungan Provinsi akan mendapatkan notifikasi terkait masuknya atau permintaan pemenuhan persyaratan sertifikat standar, dan kami akan melakukan penilaian teknis dalam waktu kurang lebih 5 hari. Kami akan datang ke tempat berusaha sobat sekalian untuk melakukan penilaian teknis. Nah, setelah melakukan penilaian teknis dan mendapatkan kesesuaian antara dokumen yang sobat upload dan kenyataan di lapangan, maka kami akan memberikan notifikasi kembali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memproses secara online, secara otomatis sertifikat standar yang menjadi salah satu persyaratan. Nah, kemudian setelah itu, setelah memilih antara dua versi tadi, baik versi offline atau versi online, nah maka secara offline atau secara manual, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menerima rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT untuk kemudian menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan umum, yang di dalam surat keputusan tersebut akan dilampirkan daftar kendaraan bermotor milik perusahaan sobat yang sobat daftarkan untuk memperoleh perizinan atau memperoleh izin. Dan secara online-nya, aplikasi oss.go.id setelah diverifikasi kembali oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menerbitkan yang namanya sertifikat standar terverifikasi. Nah, jika dalam waktu 5 hari sertifikat standar yang dokumennya sobat upload sebelumnya tidak atau belum sempat
diverifikasi atau dinilai oleh tim penilai dari Dinas Perhubungan Provinsi NTT, maka aplikasi oss.go.id akan menerbitkan secara otomatis sertifikat standar terverifikasi, tapi dengan persyaratan mandiri yang sobat harus isi atau penuhi. Penuhi dalam hal ini nanti dalam berusaha, kami dari Dinas Perhubungan Provinsi NTT selaku instansi teknis akan melakukan pengawasan dan melakukan verifikasi di waktu-waktu yang lain terkait pemenuhan sertifikat standar yang tercantum dalam persyaratan mandiri yang diterbitkan oleh oss.go.id. Ya, setelah sobat memperoleh izin penyelenggaraan angkutan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, sobat menuju ke kantor Samsat. Nah, di kantor Samsat ini dilakukan proses registrasi kendaraan bermotor umum atau proses penguningan plat dan proses memperoleh insentif pajak kendaraan bermotor umum. Nah, untuk angkutan orang akan memperoleh insentif sebesar 30%. Jadi sobat hanya membayar 30% dari biaya pajak kendaraan bermotor dari yang biasanya sobat bayar. Kemudian setelah memperoleh tanda nomor kendaraan bermotor plat kuning dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK bermotor umum, bisa langsung menuju unit pengujian berkala kendaraan bermotor pada kabupaten kota sesuai domisili. Nah, unit pengujian kendaraan bermotor ini harus yang telah terakreditasi. Nah, di situ dilakukan proses pengujian berkala kendaraan bermotor dan penerbitan Blue A atau bukti lulus uji elektronik. Nah, setelah memperoleh STNK dari Samsat, memperoleh Blue A dari unit pengujian berkala kendaraan bermotor di kabupaten kota, maka langkah terakhir adalah mendatangi unit pelaksana teknis daerah atau UPTD, pengelola prasarana teknis perhubungan di masing-masing wilayah sesuai dengan domisili untuk melaksanakan atau melakukan permohonan, mengajukan permohonan penerbitan kartu pengawasan. Di kartu pengawasan itu akan berisi keterangan terkait asal tujuan terminal yang menjadi asal tujuan perjalanan trayek, dan rute perjalanan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor umum sesuai dengan permohonan. Dan di situ juga akan tercantum timetable atau waktu agenda penjadwalan keberangkatan, kedatangan, waktu singgah dan sebagainya dari setiap kendaraan bermotor umum yang didaftarkan. Nah, kartu pengawasan ini berlaku setiap tahun ditandatangani, dan ada satu syarat yang utama adalah salah satu syarat penerbitan kartu pengawasan di tahun berikutnya adalah minimal 70% dari kewajiban masuk terminal sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan. Nah, jika tidak mencapai 70%, maka kartu pengawasan tidak akan dapat diperpanjang. Nah, setelah dari UPTD pengelola prasarana teknis perhubungan di wilayah masing-masing dan memperoleh kartu pengawasan untuk setiap kendaraan, maka apa yang menjadi persyaratan administrasi? Artinya sobat harus mempersiapkan beberapa persyaratan administrasi yang dipersyaratkan di dalam ketentuan yang berlaku. Take me
Show me all the places I've never known, and we'll chase the night, race all of these broken dreams. Persyaratan pertama adalah identitas direktur atau ketua koperasi. Jadi ini untuk memproses nomor induk berusaha ya. Tadi diceritakan alurnya dan sekarang diceritakan persyaratan administrasi apa saja yang harus dilengkapi untuk melewati setiap alur tersebut. Yang pertama, ketika kita selesai dari notaris, kita sudah mendapatkan akte pendirian perusahaan dan pengesahan Kemenkumham, pengesahan badan hukum dari Kemenkumham, maka selanjutnya kita mengurus NPWP. Nah, setelah mengurus NPWP, kita akan masuk ke aplikasi atau website oss.go.id untuk memproses nomor induk berusaha. Dalam proses nomor induk berusaha itu diperlukan beberapa persyaratan administrasi. Yang pertama adalah identitas direktur PT atau ketua koperasi. Ya, berarti harus mempersiapkan fotokopi KTP. Kemudian identitas perusahaan, nama perusahaan dan sebagainya, akte pendirian, pengesahan badan hukum dari Kemenkumham dan NPWP. Kemudian status dan luas lahan perusahaan. Kemudian kekayaan bersih dan data rencana nilai investasi. Yang kelima, data rencana bidang usaha sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI tahun 2020. Nah, terkait KBLI ini sobat bisa mengetahuinya atau dapat memperoleh informasi di oss.go.id. Di situ disediakan menu tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020. Up here, we're free, bound only by frozen memories. Persyaratan selanjutnya adalah sobat harus melampirkan beberapa dokumen. Yang pertama, fotokopi IMB atau izin mendirikan bangunan. Nah, ini jika lahan tempat usaha itu merupakan milik sendiri, atau kalau misalnya sobat itu sewa lahan, maka mempersiapkan surat perjanjian sewa dengan pemilik lahan. Kemudian fotokopi akte pendirian, fotokopi sertifikat tanah, fotokopi KTP, jadi KTP pendiri ya, dan fotokopi Dokumen selanjutnya yang harus dilampirkan adalah surat keterangan domisili perusahaan dari kelurahan. Kemudian rekomendasi izin lingkungan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup terdiri dari AMDAL, UKL, UPL atau SPP LH. Nah, jadi tergantung besaran usaha yang kita jalani. Apakah masuk dalam kategori harus melampirkan. Persyaratan selanjutnya adalah persyaratan Adapun persyaratan teknisnya adalah yang pertama adalah kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan atau kuota yang ditetapkan. Nah, kuota ini yang menetapkan adalah pemerintah provinsi dalam hal ini untuk layanan antar kota lintas kabupaten kota dalam satu wilayah provinsi. Sedangkan untuk wilayah pedesaan ditetapkan oleh bupati, wilayah kota ditetapkan oleh wali kota. Ini berisi tentang setiap trayek itu hanya boleh dilayani dengan beberapa unit kendaraan. Nah, beberapa unit kendaraan inilah yang namanya kuota.
Kemudian yang kedua adalah setiap kendaraan harus memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik atau Global Positioning System atau GPS. Yang ketiga, harus memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang. Terkait dengan standar pelayanan minimal ini bisa sobat ketahui atau menyimak video-video sebelumnya yang telah kami upload terkait dengan standar pelayanan minimal angkutan orang. Yang keempat adalah memiliki dan atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor. Nah, jika sobat tidak memiliki bengkel untuk pemeliharaan kendaraan bermotor, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas dimaksud dengan melampirkan surat perjanjian. Yang kelima adalah memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan. Ya, yang jelas tempat penyimpanan kendaraan bermotor ini harus mampu menampung semua kendaraan bermotor umum yang sobat miliki. Dan nanti akan dilakukan verifikasi oleh petugas dari Dinas Perhubungan Provinsi. Selanjutnya adalah memiliki paling sedikit 5 kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK atau SRUT, ya, surat sertifikat registrasi uji tipe untuk kendaraan baru. Jadi kendaraan yang baru dibeli dari dealer yang belum memiliki STNK, nah itu wajib melampirkan SRUT. Nah, kemudian bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan. Kemudian yang ketujuh adalah menerapkan sistem pemesanan secara elektronik. Artinya harus membangun aplikasi pemesanan tiket penumpang secara elektronik. Kemudian yang kedelapan, menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Nah, dokumen ini nanti harus sobat siapkan dengan format yang telah kami sediakan, yang menyangkut kurang lebih terkait bagaimana sobat melakukan manajemen terhadap awak kendaraan, kemudian manajemen keselamatan pra dan pada saat kecelakaan lalu lintas, dan setelah kejadian atau pasca kejadian kecelakaan lalu lintas. Itu penanganannya seperti apa, termasuk identifikasi risk dan hazard yang berpotensi timbul dari setiap kendaraan yang akan nanti, termasuk juga yang akan diperkirakan akan timbul dari pengemudi atau awak kendaraan lainnya, termasuk teknisi dan sebagainya. Dan itu semua nanti bisa sobat pelajari di format dokumen yang telah kami siapkan. Yang kesembilan adalah menyusun rencana bisnis plan atau perusahaan angkutan umum, berisi tentang perhitungan demand atau permintaan di beberapa trayek yang sobat mohonkan, kemudian berapa besar modal dan rencana pengembangan angkutan umum di tahun-tahun yang mendatang. Kemudian yang ke-10 adalah berkas dokumen persyaratan disampaikan secara elektronik melalui oss.go.id dan atau secara manual. Jika sobat memilih online, maka dokumen-dokumen tadi sobat scan lalu upload di aplikasi atau website oss.go.id. Dan jika sobat memilih secara offline atau manual, maka dokumen tersebut nanti sobat siapkan dan sampaikan pada saat mengajukan permohonan. Semua dokumen tersebut dilampirkan dan disampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga nanti tim dari Dinas Perhubungan akan melakukan penilaian kesesuaian dokumen yang sobat sampaikan dengan kenyataan di lapangan.
Nah, setelah kita mengetahui I don't know where the time goes, it just flies when I hold you close. yang pertama adalah melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam sistem perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek atau tidak dalam trayek. Yang kedua, melaksanakan sistem manajemen keselamatan. Jadi dokumen sistem manajemen keselamatan yang telah sobat susun tadi, setelah kami verifikasi, maka apa yang tertuang di dalam dokumen tersebut harus dilaksanakan. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha. Jadi harus segera melaksanakan layanan angkutan umum. Yang keempat, melaporkan dalam hal terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum. Yang kelima, melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan angkutan. Nah, ini yang sering dilalaikan oleh sobat pengusaha, tidak pernah melaporkan setiap perubahan dan setiap kegiatan, kemajuan berusaha dan sebagainya kepada instansi pemberi izin, sehingga kami tidak dapat memantau secara jelas, secara pasti kondisi perusahaan angkutan umum yang ada. Nah, ini yang terjadi ketika perusahaan badan angkutan umum itu masih berbentuk perorangan. Nah, mudah-mudahan ketika sudah berbentuk badan hukum ini tidak lagi melalaikan beberapa kewajiban-kewajiban ini, terutama terkait dengan laporan kegiatan yang harus dilaporkan kepada pemberi izin secara berkala. Take me away from home. Show me all the places I've never gone. Kewajiban selanjutnya adalah melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek maupun tidak dalam trayek, ya. Melayani trayek sesuai perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan. Nah, ini jika tercantum di kartu pengawasan itu nama-nama terminal yang menjadi asal dan tujuan, juga terminal wajib singgah, maka sebaiknya atau menjadi kewajiban terminal-terminal tersebut disinggahi, baik menjadi asal tujuan asal perjalanan atau tujuan perjalanan maupun persinggahan, termasuk rute pelayanan yang telah ditetapkan dalam kartu pengawasan. Kemudian yang kedelapan adalah melengkapi kartu pengawasan kendaraan yang digantikan dalam hal mengoperasikan kendaraan cadangan. Nah, jika sobat memiliki unit atau armada kendaraan sebagai cadangan, maka yang cadangan ini juga harus dilengkapi dengan kartu pengawasan. Kemudian yang kesembilan, melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS atau Global Positioning System. Mungkin ini kita harus sama-sama berusaha agar di dalam kendaraan umum, angkutan umum itu dilengkapi dengan CCTV dan GPS yang terhubung secara online, baik online dengan pemilik atau pemilik perusahaan atau dengan instansi terkait. Nah, sehingga bisa diketahui apa yang terjadi di dalam angkutan umum, kendaraan angkutan umum tersebut, termasuk perilaku pengemudi, apakah ugal-ugalan atau mengemudi dengan kecepatan tinggi atau mengemudi tidak sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan, tidak masuk terminal dan sebagainya. Kemudian yang ke-10, mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum di dalam kartu pengawasan. Nah, inilah mematuhi jadwal waktu perjalanan ini, mematuhi timetable yang tercantum dalam kartu pengawasan, karena penyusunan timetable ini telah memperhitungkan jadwal perjalanan dari kendaraan-kendaraan lain di trayek yang sama, sehingga tidak lagi terjadi penumpukan atau bahkan kekosongan layanan dalam waktu-waktu tertentu, sehingga menurunkan kualitas kinerja pelayanan, seperti mungkin waktu tunggu yang terlalu lama, kemudian terjadi kemacetan dan
persyaratan selanjutnya atau kewajiban selanjutnya adalah mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal. Nah, jadi terkait aspek keamanan, aspek keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kehandalan dan kesetaraan. Nah, ini beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh sobat sebagai pengusaha angkutan umum. Kemudian mematuhi ketentuan terkait tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada tarif batas atas, batas bawah, dan tidak boleh menerapkan tarif di luar ketentuan batas atas dan batas bawah tarif tersebut. Kemudian mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergantian pengemudi. Selanjutnya, membangun sistem informasi perusahaan angkutan umum yang terintegrasi. Nah, sistem informasi ini harus terintegrasi dengan sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian yang ke-15, memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Nah, ini harus diberikan prioritas pelayanan kepada beberapa golongan warga, seperti yang cacat, manusia usia lanjut, dan sebagainya. Kewajiban perizinan berusaha selanjutnya adalah mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, pengemudi yang diizinkan untuk dapat mengemudikan kendaraan angkutan umum adalah diutamakan yang memiliki Kewajiban selanjutnya adalah mengoperasikan kendaraan dengan identitas kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengoperasikan kendaraan sesuai kartu pengawasan yang dimiliki. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, dan bukti lulus uji berkala. Selanjutnya, mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan. Selanjutnya adalah menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala, paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh perusahaan angkutan umum. Nah, ini bisa diselenggarakan secara mandiri atau bisa dilaksanakan terpadu dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian terdaftar dalam asosiasi angkutan. Ya, dan setelah kita mengetahui alur proses perizinannya, persyaratan administrasi, persyaratan teknis, serta kewajiban yang harus dipenuhi, maka sekarang kita akan mengetahui berapa besaran dari retribusi yang diwajibkan sesuai dengan peraturan pemerintah atau peraturan daerah, sesuai peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 3. Nah, berikut ini adalah besaran retribusinya.
sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2018, maka besaran retribusi izin trayek untuk penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang itu dikenakan 5 juta rupiah per badan hukum per 5 tahun. Jadi 5 juta ini tidak menghitung jumlah kendaraan yang dimiliki atau yang dioperasikan sebagai angkutan umum, tetapi hanya diwajibkan untuk satu badan hukum berapapun jumlah kendaraannya tetap hanya membayar 5 juta rupiah untuk setiap 5 tahun sekali. Namun dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, maka kewajiban memperpanjang izin selama setiap 5 tahun akan diganti dengan kewajiban hanya membayar atau hanya mengurus di awal selama dengan masa berlakunya selama perusahaan tersebut aktif. Selanjutnya adalah tarif retribusi izin trayek untuk penerbitan kartu pengawasan. Ini sesuai dengan Pergub NTT nomor 12 tahun 2017, dikategorikan sesuai dengan jumlah kapasitas tempat duduk penumpang dari setiap unit kendaraan. Untuk unit kendaraan yang memiliki kapasitas sampai dengan 8 tempat duduk penumpang dikenakan retribusi sebesar Rp200.000 per kendaraan per tahun. Untuk kapasitas 9 sampai 25 tempat duduk penumpang dikenakan retribusi sebesar Rp300.000 per kendaraan per tahun. Dan untuk kapasitas tempat duduk lebih dari 25 tempat duduk penumpang dikenakan retribusi sebesar Rp350.000 per kendaraan per tahun. Dan jangan lupa, jika sobat terlambat melaksanakan perpanjangan izin penyelenggaraan maupun kartu pengawasan, maka akan diberikan denda keterlambatan sebesar 2% dari pokok retribusi dan dihitung per bulan. I don't know where the time goes, just flies when I hold you close. In my arms with your eyes closed, for the first time I've got hope. Selanjutnya akan kami sampaikan tautan atau link untuk memperoleh beberapa dokumen informasi penting terkait izin penyelenggaraan angkutan. Jadi yang pertama nanti akan disediakan link untuk memperoleh format-format permohonan pernyataan yang terkait dengan pengajuan permohonan izin penyelenggaraan angkutan. Yang kedua adalah terkait dengan beberapa regulasi yang mendasari izin penyelenggaraan angkutan, kemudian terkait dengan survei kepuasan masyarakat, dan link untuk melakukan pengaduan. Jika sobat punya pengaduan yang ingin disampaikan, bisa melalui link tersebut. Because it's you and only you. Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night, race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. Fly away.
Oke, sobat perhubungan yang budiman, yang masih setia dengan channel YouTube Dinas Perhubungan Provinsi NTT, demikianlah rangkaian video tutorial tentang prosedur izin penyelenggaraan angkutan umum di Provinsi NTT. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut, dan jangan bersedih hati. Jika butuh bantuan, segera hubungi kami di Jalan Palapa nomor 17 Kupang atau melalui formulir-formulir pengaduan yang telah kami sediakan sebelumnya. Keep moving forward, don't be afraid, we are beside you. Up here, we're free, bound only by frozen memories, lost in time, racing all these broken dreams tonight, and we'll fly.